Oke, pada kali ini kita akan melakukan pengujian keamanan pada file server. Nah, file server yang kita akan pergunakan kali ini adalah Samba ya, Samba file server. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah membangun Samba file server tersebut. Baru nanti kita akan melakukan pengujiannya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membangun Samba file server. Ya, jadi perlu kalian tahu juga di Samba, file server Samba ini adalah alternatif dari file servernya punya Windows Server. Ya, ini saya bukan membandingkan antara file server Windows Server dengan file servernya Samba atau file servernya Linux. Tapi di sini untuk nanti ke depannya ketika kalian kerja, jadi pilihlah file server yang memang handal, yang dalam artian tidak gampang kena virus atau tidak gampang si servernya itu crash. Ya, karena apa? Yang kita selamatkan di sini adalah data. Dan data itu sangat penting nanti bagi perusahaan. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah memilih OS untuk server dan memilih aplikasi untuk file server itu yang benar-benar handal gitu. Jangan sampai data itu bisa hilang atau data itu bisa rusak. Nah, gitu. Dan ini yang menurut saya file server Samba termasuk file server yang handal karena ya tentunya karena dia berjalan di Linux, tentunya dia nggak kena virus. Dan lagi dia multi platform ya, jadi dia bisa dikolaborasi dengan Windows. Jadi file servernya Samba atau Linux ya, dia bisa diakses dari Windows atau Windows juga bisa mempergunakan si Samba ini gitu sebagai Samba kliennya tanpa perlu menginstal apapun. Jadi cukup seperti file sharing seperti biasa gitu ya. Nah, iya, itu ke apa namanya gambaran ketika nanti kalian bekerja memilih sebuah storage system yang baik. Oke, sekarang saya jalankan dulu nih. Kalau nggak salah ini udah pernah kita bahas ya, instalasi Samba itu sudah pernah kita bahas dengan apt-get Samba. Itu sudah selesai gitu aja caranya. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah melakukan konfigurasi Sambanya. Oke, ini sudah jalan. Kalau saya sih senangnya ini akses lewat SSH ya, yang kemarin kita sudah coba SSH-nya itu bisa di apa namanya bisa kita lakukan hacking atau kita bisa melakukan pengujian, akhirnya bisa mengambil user SSH. Nah, nanti mungkin kita akan bahas gimana caranya mengamankan services SSH. Tapi sekarang kita bangun dulu sih services sambanya dulu. Si sambanya dulu kita bangun. Oke, ini saya akses lewat SSH. Jadi nanti administrator itu kerjanya dia meremote ya, bukan langsung berada di ruang server untuk mengakses si server, tapi biasanya meremote. Oke, ini login. Terus kenapa nih? SSH benar 192 168 137 200. Oke, bisa. ITNF passwordnya kita masukin. Oke, ini sudah login. Ini biar terlihat, saya akan besarkan fontnya. Oke, nah ini sudah sangat jelas ya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi Samba, kita di sini ada sebuah implementasi kasusnya ya, seperti apa? Kita lihat di sini. Ya, di sini saya punya skemanya seperti ini. Jadi Mr. Ahmad pemilik dari PT Trans Retail. Beliau memiliki dua divisi, yaitu divisi produksi dan divisi keuangan. Ya. Mr. Ahmad menginginkan adanya pembagian direktori antar divisi. Maka Mr. Ahmad meminta tim IT, ya ini root ya, kita jadi tim IT atau rootnya atau sistem administrator, membuat direktori di direktori home. Ya, buat di direktori home yang ada di servernya. Nah, di bawah direktori home ini nanti ada direktori data produksi sama data keuangan.
Ya, terus untuk menjaga keamanan dari masing-masing data nih ya, sorry ini data bukan file. Maka tim IT root memberikan hak akses sebagai berikut. Nah, membuat grup produksi yang beranggotakan Budi dan Indah dengan hak akses terhadap direktori data produksi. Ya, jadi nanti si Budi sama si Indah ini masuk ke dalam satu grup, namanya grup produksi. Dia mempunyai hak akses terhadap data produksi. Artinya dia bisa naruh data tuh, bisa naruh folder, dia bisa naruh file di folder data produksi atau di direktori data produksi. Ya, sedangkan lagi dia disuruh lagi ya, si admin disuruh lagi atau tim IT disuruh lagi untuk buat grup keuangan yang di dalamnya ada Septa dan Wawan dengan hak akses terhadap direktori data keuangan. Nah, jadi kayak tadi si Septa dan Wawan masuk ke dalam grup keuangan. Ada grup keuangan di dalamnya ada Septa dan Wawan. Ya tentunya si Septa dan Wawan ini hanya bisa mengakses data keuangan. Dia tidak bisa mengakses data produksi. Dan sebaliknya Budi dan Indah tidak bisa mengakses data keuangan. Yang bisa diakses adalah data produksi. Oh ya, satu lagi. Berarti di sini ada si Mr. Ahmad ya. Mr. Ahmad ya dapat mengakses seluruh ya mas kedua ya kedua direktur tersebut ya. Jadi dia si Mr. Ahmad bisa mengakses direktori produksi dan direktori data keuangan. Oke, cukup jelas ya. Jadi intinya ada 4 user ya, Budi, Indah, Septa, Wawan. Budi, Indah masuk ke produksi, Septa, Wawan masuk ke keuangan ya. Orang-orang yang ada di produksi nggak bisa mengakses keuangan, orang-orang yang di keuangan nggak bisa mengakses produksi datanya. Sedangkan si Mr. Ahmad ini personal, satu orang bisa mengakses 2 data produksi ya. Ini VIP lah karena dia direktur atau ownernya. Oke, sekarang kita langsung aja memulai gimana caranya membangun skema seperti ini. Tadi sudah kita remote nih ya, kita login jadi root. Passwordnya salah. Oke, udah jadi root. Saya clear. Di sini kita masuk ke directory home dulu. Nah, sini kita buat folder apa tadi, data produksi, saya singkat aja PDN ya, sama data spasi aja. Jadi ketika buat mkdir, kalau ada spasi berarti dianggap beda folder ya, atau dibuat dua folder yang beda gitu ya. Jadi nggak boleh ada kata spasi, makanya sih saya buat underscore. Jadi data underscore PDN, data keuangan berarti. Keuangan. Ya, ada data PDN. Nah, saya lengkapin aja deh. Produksi dan ada data keuangan. Oke. Sekarang kita cek, lihat ls. Nah, ini ada 2 data. Ya, dua folder. Oke. Selanjutnya 2 folder tersebut perlu dilakukan yang namanya permission. Ya. Nah, ini kalian sudah belajar Linux apa belum? Saya belum tahu. Jadi saya ulang lagi aja. Jadi permission itu adalah hak akses terhadap file atau folder. Nah, jadi si data keuangan dan data produksi ini mempunyai hak akses ini, read, write, x itu execute untuk ownernya, pemiliknya adalah root ya. Jadi gini, ketika kita membuat folder atau membuat sebuah file ya, ini kan yang buat filenya root nih, ditandai dengan ada namanya nih root ya, atau ditandai dengan pagar. Si root ini buat data keuangan, data produksi ya. Tentunya dia adalah pemiliknya dari data keuangan dan data produksi. Ini dia nih. Oke, ngerti ya, nyambung. Nah, karena dia pemilik, tentunya dia punya hak akses penuh. Dia punya hak akses. Ini D ini artinya directory ya, D. Dia punya hak penuh, read, write, dan execute. Karena ini data, karena ini bentuknya folder, yang nggak mungkin dieksekusi lah. Jadi ya cuma read dan write aja. Nah, sedangkan ada nanti yang namanya group sama ada yang namanya other. Ya.
Ya, grupnya adalah root. Nah, nanti nih grupnya ini harus dirubah. Jadi grupnya si data, si grupnya nanti grup keuangan, atau nanti ini grupnya jadi grup produksi. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, jadi ketika si user buat file di sebuah sistem Linux, dia berarti sebagai pemiliknya, ownernya. Nah, dan dia pasti punya hak akses penuh. Tapi kita sebagai owner, kita bisa memberikan hak akses kita kepada user lain, gitu, atau kepada grup lain. Gitu. Kalau grup itu apa? Grup itu kumpulan dari user-user yang mempunyai hak akses yang sama, itu grup. Ya, jadi grup, saya ulangi lagi, grup adalah tempat di mana user-user mempunyai hak akses yang sama, itu grup namanya. Nah, ya, tadi ada grup produksi, di dalamnya tadi ada siapa orangnya? Ada Budi dan Indah. Nah, si Budi sama Indah itu punya hak akses yang sama. Terhadap apa? Terhadap data keuangan. Itu. Oke, nyambung ya. Nah, sekarang kita buat di sini grupnya berubah. Kita buat grup lagi. Ya, kita buat grup. Buat grup berarti perintahnya add group. Buat grup, berarti kita buat di sini produksi. Satu lagi kita buat grup keuangan. Oke, ada dua grup. Nah, sekarang merubah kepemilikan dari root menjadi grup keuangan, kepemilikan grup produksi jadi grup produksi ya. Ya, yang tadinya punya root sekarang jadi grup produksi. Yang tadinya punya root, grupnya root, sekarang jadi grupnya keuangan. Jadi ketika kita buat file atau buat folder, kita sebagai otomatis kita sebagai pemilik dari file tersebut dan kita sebagai grupnya juga gitu. Jadi user sama grup itu ketika buat user ya, atau user tersebut mempunyai user, dia usernya dan dia grupnya juga gitu. Jadi dia punya dua entitas dia sebagai user dan entitas dia sebagai grup. Oke. Nah, sekarang kita masuk merubah dari grupnya root menjadi grupnya keuangan. Perintahnya chgrp, change group artinya. Nah, ini root berarti kita rubah di sini langsung keuangan. Nah, keuangan terhadap apa? Terhadap data keuangan. Nah, gitu. Jadi change group dari grupnya root, dari saya nih root, jadi nggak perlu didefinisin lagi ya rootnya. Jadi merubah grup yang dari root menjadi grup keuangan terhadap apa? Terhadap data keuangan. Ya, jadi si rootnya nggak perlu didefinisin karena saya sekarang login sebagai grup root ya, atau saya login sebagai user root. Oke, lanjutnya ini sama aja, tinggal dirubah. Ya, ini jadi produksi. Ini data produksi. Oke, sudah. Sekarang kita lihat ls min l. Nah, ini lihat. Nah, grupnya jadi grup keuangan untuk data keuangan. Ini grupnya jadi grup produksi untuk data produksi. Oke. Nah, sampai sini selanjutnya kita merubah permission nih, hak aksesnya. Lihat, hak aksesnya untuk grup keuangan ini nggak ada. Ya, hanya read aja. Ya, padahal kita nanti orang keuangan nih yang nanti di dalamnya ada si Budi dan Indah harus bisa nge-create file atau bisa nge-create folder di dalam data keuangan. Nah, maka permissionnya hak akses harus ditambah jadi write. Ya, jadi kita pertama jadi chmod perintahnya g plus w, tinggal tambahin w write ini keuangan. Data keuangan. Data underscore keuangan. Nah, gitu. Lakukan hal sama untuk data produksi. GW data produksi. Nah, sekarang kita lihat ls min l. Nah, lihat. Nih. Ya, jadi ini dibagi sekat 3 ya. Jadi kalau misalnya saya buat begini, jadi ada 3. Kan di sini ada D. Saya besarin dulu. Nah, jadi ada D. Terus ada RWX gitu kan. Ini kalau ini anggap aja ini ada pemisah. Ya,
ada RWX lagi. Nah, ini terakhir di belakangnya ada strip R strip R strip X. Nah, gitu. Jadi ada 3 ini. Jadi yang pertama ini nih ya, dia menandakan dia menandakan adalah owner. Ini dia menandakan adalah group. Nah, yang ini menandakan yang lainnya. Ya. Order. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 pembatasan, owner, group, sama other. Oke. Nah, sekarang kan yang kita pengen bisa akses kan si grupnya, si orang-orang data keuangan sama data produksi itu bisa write. Nah, makanya tadi kita melakukan penambahan hak akses W nih terhadap data keuangan atau W terhadap data produksi untuk si grupnya masing-masing, grup keuangan maupun grup produksi. Oke, nyambung ya. Nah, hal berikutnya sekarang kita bisa membuat sebuah 4 user tadi. Ya, kita tambahin add user perintahnya. Ini ada cara ya, karena di sini user biasa ya, user untuk mengakses sebuah aplikasi ya, aplikasi Samba. Jadi usernya nggak boleh user yang bisa login. Ya, jadi user kalau beda sama tadi ada user IT strip INF. Nah, itu kan user yang bisa login. Nah, ini user yang nggak boleh login karena user ini tidak dipakai untuk mengadministrasi si servernya. Ya, nyambung ya. Jadi user ini tidak bisa login. User ini hanya untuk akses terhadap aplikasi Samba tadi. Nah, ini perintahnya begini. Ini saya sudah buat catatan. Oke, sini ada contoh. Nah, ini saya udah buat modul sebetulnya untuk masalah permission access ini. Nah, ya, jadi dia butuh nih user add min s sbin no login. Nah, artinya no login. Jadi dia tidak login terhadap sistem si Linux-nya, tapi dia login terhadap nanti si Sambanya. Nah, jadi ini kita copy aja biar cepet. Nah, ini saya paste, tinggal tambahin. Misalnya tadi Budi ya. Ya, Budi tambahin. Terus masuk Indah. Terus masuk lagi Wawan. Terus lagi Septa. Satu lagi si Mr. Ahmadnya. Oke, ada 5 user. Ya, sudah terbentuk 5 user. Sekarang dari 5 user ini masuk ke grupnya masing-masing. Ya, tadi kan kita udah buat grup nih. Ini ada historinya masih, add grup produksi. Nah, berarti Budi dan Indah ini masuk ke dalam grup produksi. Nih. Ya, perintahnya gimana? Perintahnya G pas WD min A Budi produksi. Nah, tuh add user Budi to grup produksi. Berikutnya tambahin lagi si Indah ke dalam grup produksi. Oke, udah. Nah, itu udah oke. Berarti sekarang ganti grupnya. Jadi grup keuangan. Keuangan itu ada Wawan sama Septa. Oke, masuk. Sekarang di sini ada Septa. Nah, udah 4 nih. 4 user masuk ke grupnya masing-masing. Si Ahmad masuk ke grup nggak usah, karena dia owner, dia tidak di grup keuangan dan dia tidak di grup produksi. Oke. Nah, sekarang kita bisa cek bener nggak si Budi
sama Indah udah masuk ke produksi, si Wawan sama Septa udah masuk ke keuangan. Nah, perintahnya ada lagi nih, cat etc. Cat itu untuk melihat. Nah, ini grup. Nah, ini sih ada file yang namanya file group yang ada di dalam directory etc. Fungsinya untuk melihat si user-user tersebut sudah masuk belum ke dalam grup produksi atau ke dalam grup keuangan. Nah, nih lihat. Di sini ada grup produksi, di dalamnya ada Budi dan Indah. Di sini ada grup keuangan, di dalamnya ada Wawan dan Septa. Nah, artinya selesai, dia udah masuk ke grup masing-masing. Oke, selanjutnya kita baru menyelesaikan sambanya. Sekarang kita sambanya. Ya. Tapi sebelum samba, kita install samba ya. Install samba itu tinggal apt-get aja, apt-get install samba. Ntar ini karena udah ada ya sambanya ini usah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sambanya ya, jadi etc samba ya, file konfigurasi sambanya. Nah, ini ada nih ya, jadi ada folder etc, terus ada lagi ada folder samba. Nah, di dalam folder samba ada file namanya smb.conf. Nah, jadi saya gini dulu. Nah, ini ada bedanya antara directory dengan file ya. Kalau file itu depannya strip, kalau directory depannya d. Ya, berarti file nih smb.conf ini file. Nah, ini karena file ini file penting atau file konfigurasi samba yang penting, kita harus membackupnya. Berarti perintahnya kita kasih copy, kita copy smb.conf. Nah, kita namain di sini strip backup. Ya, jadi takutnya kita di sini kita rubah-rubah, ternyata error. Nah, kita nggak bisa balikin lagi. Nah, mendingan kita buat backupan. Jadi buatlah selalu backupan si file konfigurasi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke backupnya. Nah, Nano bisa pakai editor Nano smb.conf. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah pertama memberikan pagar syslog. Ini pakai W, Ctrl W untuk nyari syslog. Nah, ini dia, ada syslog 0. Nah, syslog 0 ini kita beri pagar, artinya tidak jalan. Ya, jadi ini sebagai parameter ya, parameter untuk ngetes lognya benar apa enggak. Tapi parameter ini sudah tidak jalan gitu fungsionalnya. Akhirnya tapi jadi mengganggu ya, parameter pengganggu ini kita mendingan kita disable aja. Oke, ini sudah kita kasih pagar. Selanjutnya di bagian sini, nah ini paling bawah ya, kita tambahkan ini. Nah, ini dia contohnya. Ini saya copy aja cepat, copy, ini saya paste. Oke, di sini kita kasih nama tadi kan grup produksi. Nah, kita kasih data produksi. Nah, nanti akan muncul nanti ketika dia file sharing. Oke, komennya data produksi. Ini data tadi geser ya tulisannya, ini harus sama ya percisnya. Data strip underscore produksi. Nah, ini harus sama dengan yang tadi yang di home. Ya, jadi semua kalau nggak salah tadi ya. Surat table yes, artinya nanti si user bisa melakukan pengeditan di dalam folder data produksi. Browsable yes, read only now, guess okay now. Ya, karena kita tidak menggunakan guess. Kalau guess itu artinya anonymous atau everyone access. Ya, jadi setiap orang bisa mengakses data produksi. Ini kita tidak pengen seperti itu. Yang bisa mengakses data produksi ya orang-orang produksi, orang-orang grup produksi. Tapi nanti ketika kita pengen buat sebuah file share ya, file public, nah itu boleh kita guess oke, kita yes. Nah, terus create max artinya kita mempunyai hak akses read write ini untuk owner, ini pool, ini juga untuk directory max juga pool. Nah, ini kita rubah. Di sini kita rubah menjadi produksi. Ya udah, ini udah benar produksi, ini ditambahin berarti jangan si Ahmad. Ya, si Ahmad ini ada di produksi, misah itu sama si produksi ini, sama si orang yang ada di produksi. Oke,
Ini selesai, buat lagi satu lagi yang sama, ini tinggal di copy aja yang ini. Nah, ini tinggal ada nih. Yang ini tinggal edit aja. Ini kan data tadi data produksi, ini ganti data keuangan. Bisa semua ya, keuangan. Oke, di sini grup keuangan. Ahmad. Oke, gitu aja. Selesai. Ini kita save. Ctrl X. Yes. Nah, selanjutnya kita membuat lagi yang namanya user sambanya. Ini dia. Tadi kita buat user si uh, si Budi, Indah, Wawan, Septa, Ahmad. Nah, sekarang kita buat user si Budinya masuk ke dalam Samba, atau kita bisa membuat passwordnya lah. Passwordnya si dia nanti untuk mengakses si file server tersebut. Nah, perintahnya smb passwd atau password. Samba smb itu samba, passwd itu password. Smb passwd masuk spasi spasi min a baru nama si usernya, berarti Budi misalnya. Nah, passwordnya biar gampang aja, Budi. Oke, berikutnya tadi ada Indah, passwordnya Indah ya, sama. Terus si Wawan, passwordnya Wawan juga. Jadi password ini dibutuhkan untuk apa, Pak? Jadi password ini dibutuhkan untuk ketika dia mengakses sebuah file ya, untuk mengakses sebuah directory tersebut ya. Walaupun si Budi sama Indah satu grup produksi, tapi dia ketika mengakses data produksi butuh password untuk data itu ya, untuk mengakses data itu. Oke, tadi Wawan udah selesai. Sekarang satu lagi Septa. Nah, satu lagi Ahmad, si ownernya nih. Nah, oke. Nah, ini udah selesai semua nih. Nah, hal yang berikutnya kita lakukan adalah tes file konfigurasi yang tadi kita buat tadi nih, file konfigurasi yang ini tadi yang kita udah nano tadi loh. Nah, ini ketika kita nano smb, kita rubah-rubah tadi, kita tambahin. Nah, sekarang kita tes. Namanya tesnya tes. Oke, nggak ada error ya. Nah, jadi gini kuncinya, kalau misalnya kalian menemu error di sini ya, errornya di copy, cari di internet itu. Nah, ini nggak ada error nih. Tapi ada, sorry, ada nih error. Ini dia nih, R limit max. Nah, ini dia errornya. Nah, ini cari aja, ini tinggal di ini aja, di kopas aja, copy, pindahin ke Google. Nih ada warning solution. Nah, langkahnya gampang nih, cuman diedit aja nih file limit.conf ya, ada di folder etc, ada di folder security. Tinggal nambahin ini ya, ini tinggal kita copy aja ya. Ini itu apa, kalian bisa cari tahu sendiri lah. Nah, ini jadi tinggal nano etc security, tadi limit ya, limit.conf. Nah, ini dibawahin. Nah, ini kita paste, klik kanan. Nah, udah, kita save, Ctrl X, yes. Terus kita restart sambanya, service, atau kalau mau lengkap gini etc init d networking samba restart. Nah, ini restart sambanya. Nah, samba itu punya dua services ya, ada nmb sama smb. Nah, ini kalau ini kita bisa langsung dua-duanya kalau menggunakan perintah ini.
Oke, sekarang kita tes form lagi. Oh, ternyata masih ada. Oke, kalau masih ada kita coba reboot dulu. Kita restart sistemnya, kita coba lagi. Ini masih jalan. Oh, sudah selesai. Kita akses. Kita tinggal restart session aja. Nah, login IT INF. Oh, salah. Ini saya restart session lagi. Itu duplikat session aja. IT strip INF admin. Nah, ini kita hapus. Sudo su admin. Oke, sekarang sudah berhasil login. Sekarang kita tes pam lagi. Nah ya, udah nggak ada ya. Tadi error limit udah nggak ada. Nah, artinya sudah tidak ada error. Tapi ini ada, ini ya dia. Warning hamster standard longer 12 karakter. Nah, ini kita cek tahu dulu nih. Oke, coba kita tahu. Ini di forum ya. Wah, ini penjelasannya masih abu-abu nih. Oke, nggak apa-apa, kita tes dulu berhasil nggak. Walaupun ada error nih, harusnya nggak ada error, nggak boleh ada error ya. Tapi nggak apa-apa, kita tes dulu. Oke, kita tes dulu produksi. Coba sebelum kita tes, kita cek dulu comment pet home data produksi benar nggak. Oke, data produksi ini benar, produksi tulisannya Retno. Oke. Oh, ada nolnya nih. Ini tuh cd etc samba smb backdown aja biar cepet. Oh, ini udah bener. Oke, browse able, write able, pet. Oke, dah, coba apa-apa. Kita tes lagi, kita restart lagi. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akses run. Nih. Pantas dia benar ada ilah error. Coba kita ping dulu. Oke, bisa. Coba kita akses lagi. Oh ya, nih. Nah, nanti kalian akan kalau ketemu seperti ini. Ini ada di refresh nih sebetulnya. Cuman perintahnya saya agak lupa nih, kita harus browsing lagi untuk Windows Kernel Access Permission.
itu kalau nggak salah clear di bagian CMD nya. Bentar, kalau ini biar lebih cepat saya stop dulu videonya, nanti saya lanjut lagi untuk cari tahu kenapa ada itu ya.